Amplop coklat itu jatuh ke pangkuanku saat aku masih terpasang infus kemoterapi pertama. Bagas berdiri di samping ranjang dengan wajah datar, seperti sedang mengurus administrasi kantor, bukan menghadapi istri yang baru saja divonis leukemia stadium lanjut. Tanganku gemetar mengambil amplop itu, bukan karena jarum infus di pergelangan tanganku, tapi karena aku sudah tahu apa isinya sebelum membukanya. Surat cerai. Surat pernyataan pelepasan hak asuh. Semua sudah diketik rapi, sudah distempel, sudah siap ditandatangani. Aku tidak sanggup, Kalila. Suaranya pelan, tapi tidak ada gemetar di sana. Tidak ada penyesalan. Aku tidak bisa membesarkan anak sendirian sambil mengurusmu yang sakit. Ini keputusan terbaik. Aku menatapnya. Pria yang 3 bulan lalu mencium perutku setiap malam sambil berbisik nama-nama calon bayi kami. Pria yang berjanji akan mendampingiku sampai rambut kami memutih. Sekarang dia berdiri di sana seperti orang asing yang sedang terburu-buru menyelesaikan urusan. Kamu sudah menyiapkan ini sejak kapan? Suaraku serak. Bagas mengalihkan pandangan ke jendela. Seminggu. Hasil lab baru keluar 3 hari yang lalu. Itu artinya dia sudah ke notaris, sudah mengurus semua dokumen ini bahkan sebelum dokter memberitahuku tentang kanker. Dia sudah merencanakan kepergiannya bahkan sebelum aku tahu aku sekarat. Perutku kram. Bukan karena hamil 3 bulan, tapi karena dadaku sesak sampai aku tidak bisa bernapas. Perawat di luar pasti mengira aku menangis karena diagnosis. Mereka tidak tahu aku menangis karena pria yang seharusnya memegang tanganku justru sedang menyerahkan pena agar aku menandatangani akhir dari segalanya. Tanda tangan, Kalila. Jangan persulit. Bagas meletakkan pena di atas selimut, tepat di samping tanganku yang pucat. Aku meraih pena itu. Jari-jariku hampir tidak bisa memegang karena gemetar terlalu keras. Halaman demi halaman ku balik. Setiap kata di sana terasa seperti pisau. Pelepasan hak asuh. Pembagian harta. Perjanjian tidak akan saling menuntut. Semuanya disusun seolah-olah aku adalah masalah bisnis yang harus diselesaikan secepat mungkin. Aku menandatangani semuanya. Tidak ada gunanya bertahan pada seseorang yang sudah pergi bahkan sebelum meninggalkanmu. Selesai. Aku menyodorkan kertas-kertas itu kembali padanya. Sekarang pergi. Bagas meraih dokumen itu dengan cepat, seperti takut aku akan berubah pikiran. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia hanya berbalik dan berjalan keluar, sepatu kulitnya berbunyi keras di lantai rumah sakit. Pintu tertutup. Infus di tanganku masih menetes pelan. Cairan kemoterapi mengalir ke pembuluh darahku, mencoba membunuh sel-sel kanker yang menggerogoti tubuhku dari dalam. Tapi yang lebih sakit bukan kankernya. Yang lebih sakit adalah menyadari bahwa aku baru saja kehilangan 2 nyawa sekaligus, suamiku dan kepercayaanku pada manusia. Malam itu, kram di perutku semakin parah. Aku menekan tombol panggilan perawat, tapi sebelum mereka datang, aku sudah merasakan sesuatu yang hangat mengalir di antara kakiku. Darah. Terlalu banyak darah. Perawat berteriak memanggil dokter. Mereka mendorongku ke ruang operasi darurat. Lampu-lampu neon di langit-langit bergerak cepat di atas kepalaku seperti bintang jatuh. Dokter kandunganku, Dokter Sari, wajahnya tegang saat memeriksa. Kalila, kamu mengalami pendarahan hebat. Bayinya. Selamatkan bayinya. Suaraku hampir tidak terdengar. Kumohon. Dokter Sari menggeleng pelan. Air matanya berkaca-kaca. Kalila, stres yang kamu alami terlalu berat.
tubuhmu tidak kuat. Aku sangat menyesal. Aku tidak ingat apa lagi yang terjadi setelah itu. Yang kuingat hanya rasa kosong di perutku saat aku terbangun keesokan harinya. Tidak ada lagi detak jantung kecil di dalam sana. Tidak ada lagi harapan kecil yang membuatku ingin bertahan. Bagas mengambil semuanya dalam satu hari. Pernikahan kami. Masa depan kami. Dan sekarang, bahkan bayi kami. Aku menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih dan steril. Tubuhku penuh dengan selang dan kabel. Kanker masih di dalam tubuhku, tumbuh, menyebar. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa lebih mati daripada sel-sel yang seharusnya mati itu. Perawat masuk membawa obat malam. Dia tersenyum simpati, tapi aku tidak membalas. Aku hanya menutup mata dan membiarkan air mata mengalir diam-diam ke bantal. Besok, ibu akan datang menjengukku. Besok, aku harus memberitahunya bahwa cucunya sudah tiada. Besok, aku harus mulai belajar bagaimana caranya tetap hidup saat semua alasan untuk hidup sudah pergi. Tapi malam ini, aku hanya ingin merasakan sakit ini sampai habis. Karena aku tahu, mulai besok, aku tidak boleh menangis lagi. Mulai besok, aku harus bertarung sendirian melawan penyakit ini, bukan untuk suami yang sudah pergi, bukan untuk bayi yang sudah tiada, tapi untuk diriku sendiri yang entah kenapa masih ingin bernapas meskipun semuanya sudah hancur. Dan entah kenapa, di tengah semua kehancuran ini, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dadaku. Bukan harapan. Bukan juga keinginan untuk memaafkan. Tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih tajam, keinginan untuk bertahan hidup, hanya untuk melihat apakah suatu hari nanti, pria yang meninggalkanku saat aku hampir mati ini akan menyesal. Ibu menjual rumah warisan nenek dalam 2 minggu. Rumah di Cipete yang sudah ditempati keluarga kami selama 30 tahun, dijual ke pengembang dengan harga di bawah pasaran karena ibu butuh uang cepat. Semua untuk biaya kemoterapi yang tidak ditanggung BPJS. Ini cuma rumah, Kalila. Kamu lebih penting. Ibu memelukku di depan rumah kosong itu untuk terakhir kalinya. Tangannya yang keriput gemetar di punggungku. Kami pindah ke kontrakan di Cakung. 1 kamar, dapur seadanya, kamar mandi yang bau got. Ibu tidur di kasur lipat, aku di kasur tipis bekas. Setiap malam aku mendengar ibu menangis pelan di sudut ruangan sambil menjahit pesanan dari tetangga. Dia tidak tidur sampai subuh, hanya untuk mendapat uang 50.000 per potong baju. Aku berbaring menatap langit-langit yang retak. Rambut mulai rontok. Berat badanku turun 8 kilogram dalam sebulan. Tapi yang membuatku tidak bisa tidur bukan rasa sakit di tubuhku, melainkan pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Kenapa Bagas begitu cepat meninggalkanku? Kenapa dia sudah menyiapkan surat cerai bahkan sebelum aku tahu aku sakit? Suatu sore, ibu pergi ke pasar. Aku sendirian di kontrakan. Perutku mual karena obat kemoterapi, jadi aku mencari minyak kayu putih di kotak perhiasan ibu yang ada di lemari kecil. Kotak kayu tua itu penuh dengan bros, anting murah, dan foto-foto lama. Di bawah tumpukan foto, ada flash disk kecil berwarna hitam. Tidak ada label. Aku hampir mengabaikannya, tapi tanganku sudah meraihnya. Instingku berbisik ada sesuatu di sana. Aku mencolokkannya ke laptop bekas yang ibu beli dari teman pensiunannya. Layar menyala. 1 folder. Nama foldernya, Bukti Kantor, Februari 2023. 2 tahun yang lalu. Saat aku dan Bagas masih baik-baik saja. Saat aku masih percaya pernikahan kami sempurna. Aku klik.
Video CCTV. Hitam putih. Sudut pandang dari pojok ruangan. Ruang arsip kantor Bagas. Aku kenal ruangan itu, aku pernah menjemput Bagas di sana beberapa kali. Pintu terbuka. Bagas masuk. Kemudian seseorang mengikutinya dari belakang. Perempuan. Tinggi, rambut panjang, pakai blazer hitam. Jantungku berhenti. Mentari. Kakak iparku. Istri kakakku, Yoga. Mereka menutup pintu. Bagas menarik pinggang Mentari. Mereka berciuman. Bukan ciuman singkat. Ciuman yang dalam, penuh nafsu, seperti sepasang kekasih yang sudah lama menunggu momen itu. Tanganku gemetar memegang mouse. Aku ingin mematikan video, tapi aku tidak bisa. Aku harus melihat semuanya. Mereka berbicara. Tidak ada suara di rekaman CCTV, tapi aku bisa membaca gerakan bibir Mentari. Kapan kita bisa bebas? Bagas menjawab sesuatu. Mentari tertawa, lalu mencium lehernya lagi. Video berlanjut. Mereka duduk di meja arsip, masih berpelukan. Bagas mengetik sesuatu di ponselnya, lalu menunjukkannya ke Mentari. Mentari membaca, lalu mengangguk dengan senyum lebar. Aku terus menonton. Ada 3 video lain di folder itu. Semua dengan tanggal berbeda. Semua di tempat yang sama. Mereka selalu berciuman, berbicara, merencanakan sesuatu. Di video terakhir, Mentari berkata sesuatu yang membuatku ingin muntah meskipun aku tidak bisa mendengarnya. Aku membaca gerak bibirnya dengan jelas. Kalau Kalila tahu, dia pasti hancur. Tapi kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Bagas mengangguk. Lalu dia menjawab, gerakan bibirnya lambat, jelas, seperti sedang bersumpah. Aku akan menyingkirkannya. Tenang saja. Layar laptop bergetar di tanganku. Aku menutup video itu dan mencabut flash disk dengan tangan yang hampir tidak bisa bergerak. Jadi ini sebabnya. Jadi ini alasannya. Bagas tidak meninggalkanku karena dia takut menghadapi penyakitku. Dia meninggalkanku karena penyakitku adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkanku tanpa terlihat seperti bajingan. Aku terduduk di lantai kontrakan yang dingin. Dinding di sekelilingku terasa menyempit. Napas tercekat di tenggorokan. Tapi aku tidak menangis. Air mataku sudah habis sejak kehilangan bayi. Yang tersisa sekarang hanya rasa terbakar di dada, bukan karena sedih, tapi karena marah. Mentari. Kakak iparku sendiri. Perempuan yang selalu datang ke rumah kami setiap lebaran, yang duduk di sebelahku saat makan bersama, yang bilang dia sayang padaku seperti adik kandung. Dia tidur dengan suamiku. Dan dia merencanakan kehancuranku bersama Bagas. Aku memasukkan flash disk itu ke dalam amplop coklat bekas. Aku sembunyikan di dalam tas kecilku yang selalu kubawa kemana-mana. Tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Tidak ibu. Tidak kakakku. Tidak siapapun. Ini senjataku. Satu-satunya senjata yang kumiliki. Tapi aku tidak akan menggunakannya sekarang. Aku terlalu lemah. Tubuhku masih penuh racun kemoterapi. Rambutku rontok. Aku hampir tidak bisa berdiri tanpa pusing. Balas dendam bisa menunggu. Yang tidak bisa menunggu adalah hidupku. Ibu pulang sore itu dengan kantong plastik berisi sayur dan tempe. Dia melihatku duduk di kasur dengan wajah pucat. Kamu kenapa, nak? Mual lagi? Tidak, Bu. Cuma capek.
Aku tersenyum. Senyum yang kupaksa keluar meskipun dadaku terasa seperti dibakar dari dalam. Ibu memasak soto sederhana untuk makan malam. Kami makan berdua di lantai, dengan piring plastik dan sendok besi yang sudah berkarat. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak didiagnosis kanker, aku makan sampai habis. Karena aku punya alasan baru untuk hidup. Bukan karena cinta. Bukan karena harapan. Tapi karena aku tidak akan membiarkan Bagas dan Mentari menang. Aku tidak akan mati sebagai korban yang mereka singkirkan dengan mudah. Aku akan bertahan. Aku akan sembuh. Dan suatu hari nanti, saat mereka sudah melupakan keberadaanku, aku akan kembali, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menunjukkan bahwa aku masih hidup. Dan saat itu tiba, mereka akan tahu betapa bodohnya meremehkan perempuan yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Tahun pertama pengobatan merenggut rambutku sepenuhnya. Tahun kedua merenggut 18 kg berat badanku dan semua uang yang ibu kumpulkan dari menjual rumah. Aku menjadi bayangan. Kulitku kuning pucat. Tulang-tulangku menonjol seperti rangka hidup. Dr. Rendra Mahesa masuk ke ruang perawatanku pada suatu pagi di bulan ke-18. Dia muda, mungkin 35 tahun, dengan kacamata tebal dan mat coklat di tangannya. Kalila, aku punya tawaran. Dia duduk di kursi samping ranjangku. Program uji klinis terapi sel. Gratis penuh. Tapi risikonya besar. Kamu bisa sembuh total, atau tubuhmu bisa menolak dan memperburuk kondisi. Aku menatapnya. Kalau aku tidak ikut, berapa lama lagi aku punya waktu? 3-4 bulan. Maksimal. Kalau aku ikut, 50% kesempatan remisi total dalam setahun. 50% kesempatan kematian dalam 3 bulan. Aku tidak perlu berpikir lama. Aku ikut. Dr. Rendra mengangguk. Dia tidak tersenyum, tidak bilang aku berani. Dia hanya membuka mapnya dan menyodorkan formulir persetujuan. Aku menandatanganinya dengan tangan gemetar. Ibu menangis saat ku telepon dari rumah sakit malam itu. Kalila, ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau? Bu, aku sudah tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya jalan. Dia terdiam. Lalu dia berkata dengan suara bergetar, kalau kamu ikut, aku akan kerja lebih keras. Aku akan pastikan kamu dapat makanan bergizi setiap hari. Bu, jangan memaksakan diri. Kamu sudah. Aku ibumu, Kalila. Ini tugasku. Terapi dimulai seminggu kemudian. Mereka menyuntikkan sel-sel asing ke dalam tubuhku, sel yang dimodifikasi untuk memburu dan membunuh sel kanker. Reaksinya brutal. Demam 40 derajat selama 5 hari berturut-turut. Muntah darah. Kejang. Ibu tidak pulang dari rumah sakit sama sekali. Dia tidur di kursi lipat di sampingku, memegang tanganku setiap kali aku berteriak kesakitan. Bulan ketiga, berat badanku turun lagi. 42 kilogram. Ibu membawa bubur kacang hijau setiap pagi, dimasak dengan gula aren dan santan yang dia beli dengan uang jahitannya. Dia menyuapi aku sendok demi sendok meskipun aku terus muntah. Ibu capek enggak, Bu? Enggak. Ibu kuat. Tapi tangannya gemetar saat menyeka keringatku. Bulan kelima, aku mulai merasakan perubahan. Demamku reda. Hasil lab menunjukkan sel kanker berkurang 20%. Dr. Rendra bilang ini tanda bagus. Ibu menangis lega, lalu langsung pergi ke masjid untuk sholat syukur.
Tapi tubuh ibu tidak sekuat semangatnya. Suatu malam di bulan ke-6, ibu tidak datang menjenguk. Aku meneleponnya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Pukul 10 malam, tetangga kami menelepon. Kalila, ibumu pingsan di kontrakan. Kami sudah bawa ke UGD. Aku memaksa perawat melepas infusku. Aku naik ojek online ke UGD rumah sakit umum terdekat dengan baju pasien dan selimut masih melilit tubuhku. Ibu terbaring di brankar dengan oksigen di hidungnya. Wajahnya pucat. Bibirnya biru. Serangan jantung, kata dokter jaga. Kami sudah stabilkan, tapi kondisinya kritis. Dia butuh perawatan intensif. Biayanya berapa? Sekitar 15 juta untuk seminggu pertama. Aku tidak punya 15 juta. Tabungan terakhir kami sudah habis untuk obatku bulan lalu. Aku berlutut di samping brankar ibu, memegang tangannya yang dingin. Bu, tahannya. Ibu harus tahan. Ibu membuka matanya sedikit. Bibirnya bergerak pelan. Kamu sembuh dulu, Nak. Bu, jangan bicara. Ibu harus istirahat. Janji sama ibu, kamu harus sembuh. Aku mengangguk sambil menangis. Aku janji, Bu. Aku janji. Ibu meninggal 4 hari kemudian. Jantungnya tidak kuat. Dokter bilang dia sudah bekerja terlalu keras, terlalu lama, tanpa istirahat yang cukup. Tubuhnya menyerah. Pemakaman ibu sederhana. Hanya aku, beberapa tetangga, dan teman-teman lama ibu dari komunitas penjahit. Aku berdiri di samping pusara dengan tubuh yang hampir tidak bisa berdiri. Langit mendung. Gerimis mulai turun. Lalu aku melihat mereka. Bagas dan Mentari berdiri di bawah pohon rindang, agak jauh dari kerumunan pelayat. Mereka berdua pakai baju hitam, tapi bukan baju duka yang sopan. Mentari pakai dress hitam ketat dengan heels. Bagas pakai kemeja hitam dengan jam tangan mewah yang berkilau. Mereka berbisik satu sama lain. Lalu Mentari tertawa kecil, tawa yang dia coba sembunyikan dengan tangan, tapi aku melihatnya. Bagas tersenyum. Senyum tipis, seperti sedang mendengar lelucon ringan. Di pemakaman ibuku. Ibu yang mati karena bekerja terlalu keras untuk menyelamatkan anaknya. Mereka tertawa. Sesuatu di dalam dadaku patah. Tapi yang keluar bukan air mata. Yang keluar adalah sesuatu yang lebih panas, lebih tajam, kebencian murni yang membakar setiap sel di tubuhku. Aku berjalan mendekati pusara ibu. Tanah masih basah. Hujan semakin deras. Aku berlutut di depan nisan sementara ibu yang hanya papan kayu dengan namanya dicat hitam. Bu, bisikku pelan. Aku janji. Aku akan hidup. Aku akan sembuh. Dan aku akan pastikan mereka menyesal pernah meremehkanku. Aku berdiri. Kakiku gemetar, tapi aku berdiri. Aku berbalik menghadap Bagas dan Mentari yang masih berdiri di bawah pohon. Tatapan kami bertemu. Bagas mengalihkan pandangan. Mentari pura-pura melihat ponselnya. Mereka pikir aku akan mati. Mereka datang ke pemakaman ini untuk memastikan aku benar-benar hancur, benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Tapi mereka salah. Aku berjalan meninggalkan pemakaman dengan punggung tegak meskipun tubuhku ingin roboh. Aku tidak melihat ke belakang. Aku tidak menangis lagi. Karena mulai hari itu, aku tidak hidup untuk ibu lagi. Aku hidup untuk melihat wajah Bagas dan Mentari saat mereka menyadari bahwa perempuan yang mereka singkirkan tidak mati,
dia kembali lebih kuat, dan dia ingat segalanya. Dokter menyatakan aku remisi total pada bulan ke-36. Sel kanker hilang sepenuhnya dari tubuhku. Dokter Rendra tersenyum untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Kamu berhasil, Kalila. Kamu benar-benar berhasil. Aku tidak merayakannya. Aku hanya mengemas barang-barangku dari kontrakan, membeli tiket pesawat ke Denpasar, dan meninggalkan Jakarta tanpa pamit pada siapapun. Kalila Wijayanti mati di kota itu. Yang naik pesawat adalah Ashifa Kayana, perempuan baru dengan KTP baru, rekening bank baru, dan masa lalu yang terkubur rapat. Bali menerimaku dengan angin laut dan langit biru. Aku menyewa kamar kecil di Ubud, membeli laptop bekas, dan mulai menawarkan jasa konsultan branding untuk UMKM lewat media sosial. Klien pertamaku adalah pemilik kedai kopi organik yang butuh desain logo. Bayarannya 500.000. Aku menangis saat uang itu masuk rekeningku, bukan karena sedih, tapi karena ini uang pertama yang kukumpulkan tanpa darah atau air mata ibu. Setahun kemudian, bisnisku berkembang. Aku punya kantor kecil di Seminyak dengan 2 karyawan. Klien mulai datang dari luar negeri, investor Australia dan Singapura yang tertarik membangun brand lokal di Indonesia. Salah satunya adalah Arjuna Wiratama. Dia datang ke kantorku pada suatu sore dengan jas abu-abu dan senyum percaya diri. Tinggi, berkulit sawo matang, dengan tatapan tajam tapi hangat. Ashifa Kayana. Dia mengulurkan tangan. Aku Arjuna. Aku dengar kamu yang terbaik untuk branding properti resort. Aku menjabat tangannya sebentar, lalu melepas. Tergantung proyeknya. Kami bekerja sama selama 6 bulan untuk proyek resort mewah di Nusa Dua. Arjuna profesional, cerdas, tapi ada sesuatu di caranya menatapku yang membuatku waspada. Bukan tatapan mesum, tapi tatapan orang yang ingin lebih dari sekadar rekan bisnis. Makan malam, tanyanya setelah meeting terakhir kami. Maaf, aku sibuk. Besok. Tetap sibuk. Dia tertawa. Kamu selalu sibuk, Ashifa. Atau kamu memang menghindari aku? Keduanya. Tapi Arjuna tidak menyerah. Dia terus mengajak, terus mengirim bunga ke kantor, terus datang dengan alasan proyek baru. Aku menolak semuanya dengan sopan tapi tegas. Aku tidak punya ruang untuk pria lain di hidupku, tidak setelah Bagas. Sampai suatu hari, Arjuna mengundangku ke pesta bisnis di Jakarta. Acara fundraising untuk Yayasan Pendidikan Anak Kurang Mampu. Aku hampir menolak, tapi dia bilang akan ada investor besar yang bisa jadi klien potensial. Aku butuh klien. Jadi aku pergi. Pesta diadakan di Ballroom Hotel Bintang 5 di Sudirman. Aku pakai dress hitam sederhana dan heels, rambut digelung rapi. Tidak ada yang mengenaliku di sana. Aku bukan lagi Kalila yang sakit, kurus, dan putus asa. Aku Ashifa, perempuan yang berhasil membangun hidupnya dari nol. Arjuna memperkenalkanku pada beberapa pengusaha. Kami berbicara tentang proyek, investasi, peluang bisnis. Aku tersenyum profesional, berjabat tangan, menukar kartu nama. Lalu aku melihatnya. Di sudut ruangan, berdiri sendirian dengan segelas wine di tangan, adalah Bagas. Jantungku berhenti sedetik. Tapi bukan karena masih ada perasaan, melainkan karena shock melihat perubahannya. Bagas yang dulu selalu rapi, percaya diri, tampan, kini terlihat seperti bayangan. Rambutnya berantakan. Jasnya kusut. Wajahnya kurus dengan kantung mata hitam pekat. Dia berdiri membungkuk sedikit,
seperti orang yang membawa beban terlalu berat di pundaknya. "Kamu kenal dia?" Arjuna tiba-tiba berbisik di sampingku. Aku menggeleng cepat. "Tidak. Itu sepupuku. Bagas Arkananta." Arjuna menyesap wainnya. "Dia memalukan keluarga. Perusahaannya bangkrut 2 tahun lalu." Aku memaksa suaraku tetap datar. "Kenapa bangkrut?" Istrinya, Mentari, kabur dengan manajer keuangan perusahaan mereka. Bawa semua uang, termasuk uang investor. Arjuna menggeleng. Skandal besar. Bagas hampir dipenjara karena dituduh terlibat. Tapi ternyata dia cuma bodoh, bukan koruptor. Dia terlalu percaya pada istri dan selingkuhannya sendiri. Sesuatu di dadaku bergetar, bukan karena kasihan, tapi karena kepuasan gelap yang tidak bisa kusembunyikan. Mentari mengkhianati Bagas. Persis seperti Bagas mengkhianatiku. "Dia punya anak?" tanyaku pelan. Arjuna mengangguk. "Anak perempuan. Kirana. Umur 4 tahun. Sakit jantung bawaan. Butuh operasi segera, tapi biayanya ratusan juta. Bagas sudah jual semua asetnya, tapi masih kurang jauh." Dunia tiba-tiba berputar. Kirana. Anak perempuan. 4 tahun. Hitunganku cepat. 4 tahun yang lalu, aku hamil 3 bulan. Aku kehilangan bayi. Atau setidaknya, itulah yang mereka bilang padaku. Kirana itu, anak kandungnya? Suaraku hampir tidak keluar. "Iya." "Kenapa?" Aku tidak menjawab. Tanganku gemetar memegang gelas wine. Aku meletakkannya di meja terdekat sebelum gelas itu jatuh. Bayi yang kupikir mati. Bayi yang kutangisi selama bertahun-tahun. Dia hidup. Dia diselamatkan. Dan Bagas merawatnya bersama Mentari, lalu Mentari meninggalkannya juga. Aku menatap Bagas dari kejauhan. Dia tidak melihatku. Dia terlalu sibuk menatap kosong ke arah jendela, seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. "Ashifa, kamu pucat. Kamu tidak apa-apa." Arjuna memegang lenganku dengan khawatir. "Aku baik-baik saja." Aku menarik napas dalam. Aku hanya butuh udara segar sebentar. Aku berjalan keluar ke balkon tanpa menunggu jawaban Arjuna. Angin malam Jakarta menerpa wajahku, tapi aku tidak merasakannya. Yang kurasakan hanya satu pertanyaan yang berputar terus di kepalaku. Jika Kirana adalah anakku, kenapa mereka bilang dia mati? Dan jika dia hidup selama ini, apalagi yang mereka sembunyikan dariku? Aku menyewa detektif swasta 2 hari setelah pesta itu. Pria paruh baya bernama Pak Surya, mantan polisi yang sekarang buka kantor investigasi kecil di Tebet. Aku memberikan semua informasi tentang Bagas, nama lengkap, alamat terakhir yang kutahu, nama perusahaan lamanya. Cari tahu tentang anaknya. Kirana. Tanggal lahir, rumah sakit tempat dia dilahirkan, siapa dokter yang menangani. Suaraku datar. Dan cari tahu tentang istrinya yang kabur, Mentari Puspita. Kapan dia pergi? Dengan siapa? Kemana? Pak Surya mencatat semuanya tanpa bertanya kenapa. Dia sudah terbiasa dengan klien yang punya dendam masa lalu. Seminggu kemudian, dia datang ke kantorku dengan map coklat tebal. Dia meletakkannya di meja dengan wajah serius. "Bu Ashifa, ini bukan kasus biasa." Dia membuka map itu. Kirana lahir tanggal 23 Maret 2021. Di RS Permata Bunda, Jakarta Selatan.
Operasi sesar darurat. Dokter yang menangani adalah Dokter Wulandari, tapi dia sudah dipecat tahun lalu karena kasus malpraktik dan pemalsuan dokumen medis. Tanganku menegang. Pemalsuan apa? Dia memalsukan surat kematian bayi. Ada 3 kasus yang terungkap. Dia menyatakan bayi meninggal, padahal bayi diselamatkan dan diserahkan ke pihak lain. Biasanya untuk adopsi ilegal atau kasus keluarga yang rumit. Napas tercekat di tenggorokanku. 3 kasus. Salah satunya Kirana. Pak Surya mengangguk. Kemungkinan besar. Saya dapat fotokopi rekam medis dari sumber di rumah sakit lama. Nama ibu kandung di akte kelahiran Kirana adalah Mentari Puspita, tapi tanggal operasinya sama persis dengan tanggal Bu Kalila Wijayanti menjalani operasi darurat karena pendarahan hebat. Dia menyodorkan 2 lembar dokumen. 1 akte kelahiran Kirana dengan nama Mentari sebagai ibu. 1 lagi catatan medis dengan nama Kalila Wijayanti, operasi darurat, penyelamatan bayi prematur, kondisi ibu kritis. Aku menatap kedua kertas itu sampai huruf-hurufnya kabur. Kirana bukan anak Mentari. Kirana adalah anakku. Bayi yang kupikir mati 5 tahun lalu ternyata hidup, tapi namanya dicuri, ibunya diganti, dan aku dibiarkan percaya bahwa aku kehilangan segalanya. Mentari dan Bagas merencanakan ini? Suaraku bergetar. Sepertinya. Dokter Wulandari punya catatan komunikasi dengan seseorang bernama B, kemungkinan Bagas. Mereka mengatur agar Bu Kalila dibius lebih lama dari seharusnya setelah operasi, lalu bayi diserahkan langsung ke Mentari yang menunggu di ruang lain. Surat kematian bayi ditandatangani Dokter Wulandari dan diserahkan ke Bu Kalila saat tersadar. Ruangan berputar. Aku memegang ujung meja untuk menahan tubuhku yang ingin roboh. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka mencuri anakku. Mereka merencanakan semuanya, perceraian, pemalsuan dokumen, pencurian bayi, semua disiapkan bahkan sebelum aku tahu aku sakit. Mentari sekarang di mana? Kabur ke Singapura 2 tahun lalu dengan manajer keuangan perusahaan Bagas, Rizal Hakim. Mereka bawa uang investor sekitar 2 miliar. Interpol sudah keluarkan red notice, tapi mereka belum tertangkap. Jadi Mentari tidak hanya menghancurkan hidupku. Dia juga menghancurkan Bagas. Dan sekarang Kirana, anakku, dibiarkan sakit tanpa uang untuk operasi karena ibumu yang mencuri semuanya sudah kabur. Kirana sekarang tinggal di mana? Rumah kontrakan kecil di Depok. Bagas tinggal dengan anaknya sendirian. Kondisi keuangan mereka sangat buruk. Kirana dalam daftar tunggu operasi jantung, tapi biayanya 150 juta. Bagas sudah jual mobil, perhiasan, semua yang dia punya. Masih kurang 100 juta lebih. Aku mengambil napas panjang. Terima kasih, Pak Surya. Ini cukup. Dia meninggalkan map itu di mejaku dan pergi. Aku duduk sendirian di kantor yang sudah sepi. Karyawanku pulang sejak 2 jam lalu. Aku membuka map itu lagi, menatap foto Kirana yang Pak Surya dapatkan dari media sosial Bagas. Anak perempuan kecil dengan mata besar, hidung mancung, dan senyum manis meski terlihat pucat. Rambutnya panjang, diikat 2. Dia pakai dress pink pudar yang sudah kusam. Di foto itu, dia sedang dipeluk Bagas, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Dia terlihat lelah. Sakit. Anakku. Aku menekan foto itu ke dada. Tidak ada air mata yang keluar. Aku sudah kehabisan air mata sejak lama. Yang tersisa hanya rasa hampa yang begitu dalam sampai aku merasa seperti lubang hitam,
menyerap segalanya tapi tidak merasakan apa-apa. 5 tahun. 5 tahun aku menangisi bayi yang kupikir mati. 5 tahun dia hidup tanpa ibunya. 5 tahun dia dibesarkan oleh pria yang mencurinya dan perempuan yang tidak pernah mencintainya. Dan sekarang, saat dia sakit dan butuh ibunya, aku bahkan tidak bisa mendekat karena dia tidak tahu aku ada. Tapi Bagas tahu. Bagas tahu aku adalah ibu Kirana. Dan dia sengaja menyembunyikannya dariku. Aku meraih ponsel dan mengetik pesan ke Arjuna. Aku tertarik membantu sepupumu. Bagas Arkananta. Atur pertemuan dengannya. Katakan ada investor yang mau bantu biaya operasi Kirana. Arjuna membalas cepat. Serius? Kamu mau bantu Bagas? Aku kira kamu tidak suka dia. Aku tidak suka dia. Tapi aku suka anak-anak yang tidak bersalah. Jawaban itu bukan bohong sepenuhnya. Aku memang ingin membantu Kirana, karena dia anakku. Tapi aku juga ingin melihat Bagas. Aku ingin melihat seberapa rendah dia akan membungkuk, seberapa putus asa dia, seberapa hancur hidupnya. Dan aku ingin mendengarnya memohon ke perempuan yang dia pikir orang asing, tapi sebenarnya adalah istri yang dia buang 5 tahun lalu. Arjuna menjawab lagi, "Oke. Aku atur besok siang. Di kafe dekat rumahnya. Dia pasti datang, dia sudah putus asa cari dana." Aku menatap layar ponsel. Besok aku akan bertemu Bagas lagi, bukan sebagai Kalila yang lemah, yang sakit, yang dia buang. Tapi sebagai Ashifa yang kuat, yang kaya, yang memegang semua kartu kemenangan di tangannya. Dan saat dia berlutut memohon, aku akan memutuskan apakah aku akan menyelamatkan anak yang dia curi dariku, atau membiarkannya merasakan kehilangan seperti yang pernah dia lakukan padaku. Bagas datang ke kantorku pukul 2 siang dengan kemeja putih kusam dan celana jeans yang sudah melar. Wajahnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat di pesta. Tulang pipinya menonjol tajam, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat. Dia membawa map tipis di tangan yang gemetar. Aku duduk di kursi direktur dengan blazer hitam dan rambut digerai rapi. Kacamata hitam besar menutupi setengah wajahku. Syal sutra melilit leherku. Tidak ada yang tersisa dari Kalila yang dulu dia kenal. Aku sudah berubah total setelah 5 tahun sakit dan sembuh. Terima kasih sudah mau bertemu, Bu Ashifa. Suaranya serak. Dia bahkan tidak bisa menatap mataku langsung. Duduk. Aku menunjuk kursi di depan mejaku. Dia duduk dengan punggung membungkuk. Tangannya meletakkan map di meja, di dalamnya ada foto Kirana, hasil lab medis, surat rujukan operasi jantung, dan rincian biaya total 150 juta rupiah. Anakku, Kirana, dia berumur 4 tahun. Dia punya penyakit jantung bawaan sejak lahir. Kondisinya memburuk 3 bulan terakhir. Dokter bilang kalau tidak operasi dalam sebulan, dia, suaranya putus. Dia menelan ludah dengan susah payah. Dia tidak akan bertahan. Aku membuka map itu perlahan. Foto Kirana terbaru lebih pucat dari yang Pak Surya berikan. Bibirnya kebiruan. Matanya sayu. Dia terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang oksigen di hidungnya. Dadaku sesak, tapi wajahku tetap datar. Kenapa kamu datang ke aku? Bukan ke bank atau keluargamu? Bank sudah menolak. Keluarga sudah tidak ada yang mau bantu. Arjuna bilang ibu investor yang punya hati untuk kasus-kasus seperti ini. Dia menatap tangannya sendiri. Aku sudah jual semuanya. Mobil, perhiasan, laptop, bahkan cincin kawin.
Tapi masih kurang jauh. Cincin kawin. Cincin yang dulu dia pasangkan di jariku dengan janji selamanya. Sekarang dijual untuk anak yang dia curi dariku. Istrimu tidak membantu? Bagas tertawa pahit, bunyi yang lebih mirip rengekan. Istriku kabur 2 tahun lalu. Bawa semua uang perusahaan. Meninggalkan aku dan Kirana tanpa apa-apa. Jadi sekarang kamu sendirian mengurus anak. Aku menyilangkan tangan di dada. Iya. Cuma aku dan Kirana. Tidak ada orang lain. Dia mengangkat wajah, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bu Ashifa, aku mohon. Aku akan bayar cicilan seumur hidup kalau perlu. Tapi tolong selamatkan anakku. Dia satu-satunya yang kumiliki sekarang. Satu-satunya. Dia bilang Kirana satu-satunya yang dia miliki, padahal dia mencurinya dariku. Padahal aku adalah ibu kandung Kirana yang dia buang seperti sampah 5 tahun lalu. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, membelakanginya. Aku bisa bantu. Tapi aku punya syarat. Apapun, Bu. Apapun. Aku berbalik. Aku butuh kamu menandatangani pengakuan tertulis. Bagas mengerutkan dahi. Pengakuan apa? Tentang semua kesalahan yang pernah kamu lakukan. Setiap pengkhianatan. Setiap kebohongan. Setiap dosa. Aku berjalan kembali ke meja dan duduk. Aku investor yang hati-hati. Aku tidak mau danaku dipakai oleh orang yang tidak jujur. Jadi tulis semua, siapa yang pernah kamu sakiti, bagaimana caranya, kenapa kamu melakukannya. Khususnya tentang mantan istrimu. Kalila Wijayanti. Wajahnya pucat. Kenapa? Kenapa ibu tahu nama itu? Aku tahu banyak hal, Bagas. Latar belakangmu sudah aku investigasi sebelum pertemuan ini. Aku menyodorkan kertas kosong dan pena. Tulis. Atau kamu pergi sekarang tanpa uang. Tangannya gemetar mengambil pena. Dia menatap kertas kosong itu lama, seperti sedang memutuskan apakah dia akan menjual jiwanya atau tidak. Tapi aku tahu dia akan menulis. Orang putus asa akan melakukan apa saja. Dia mulai menulis. 1 kalimat. 2 kalimat. Lalu semakin cepat, seperti bendungan yang jebol. Dia menulis tentang perselingkuhannya dengan mentari yang dimulai 2 tahun sebelum aku sakit. Dia menulis tentang bagaimana mereka merencanakan perceraian begitu ada kesempatan. Dia menulis tentang surat cerai yang sudah disiapkan seminggu sebelum hasil lab kankerku keluar. Lalu dia menulis yang paling penting. Aku dan Mentari bekerja sama dengan Dr. Wulandari untuk memasukkan surat kematian bayi Kalila. Bayi itu diselamatkan lewat operasi darurat, tapi kami memberitahu Kalila bahwa bayinya meninggal. Bayi itu adalah Kirana, anak kandung Kalila yang sekarang aku rawat sebagai anakku. Dia menulis semuanya. Setiap detail. Setiap rencana. Setiap pengkhianatan. 3 halaman penuh pengakuan dosa yang cukup untuk menghancurkannya secara hukum. Dia menyodorkan kertas itu padaku dengan tangan gemetar. Sudah, Bu. Ini semua yang pernah aku lakukan. Aku membaca semuanya dengan teliti. Lalu aku melipat kertas itu dan memasukkannya ke laci mejaku. Bagus. Aku akan transfer uang operasi Kirana hari ini. 150 juta penuh. Bagas jatuh berlutut di depan mejaku. Tangannya memegang ujung meja sambil menangis. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Aku tidak akan pernah lupa kebaikan Ibu.
Kembali ke rumah sakit. Urus administrasi operasi. Jadwal operasi akan aku atur lewat Arjuna. Dia berdiri dengan susah payah, menghapus air matanya dengan punggung tangan. Sekali lagi, terima kasih, Bu Ashifa. Dia pergi meninggalkan kantorku dengan punggung yang sedikit lebih tegak, seperti orang yang baru saja diselamatkan dari jurang. Dia tidak tahu dia baru saja menyerahkan senjata untuk menghancurkan dirinya sendiri. 3 hari kemudian, operasi Kirana selesai. Berhasil sempurna. Aku memantau dari jauh lewat laporan dokter yang kusuap. Kirana stabil. Jantungnya berfungsi normal. Dia akan hidup. Aku menunggu 2 hari lagi sampai Kirana sadar penuh dan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Lalu aku mengirim pesan ke Bagas, datang ke RS Permata Bunda. Ruang perawatan Kirana. Jam 6 sore. Ada yang perlu aku bicarakan. Aku datang duluan. Kirana sedang tertidur di ranjang, napasnya teratur, wajahnya sudah tidak sepucat dulu. Aku berdiri di samping ranjangnya, menatap wajah mungil itu, wajah yang mirip denganku. Hidungnya, bentuk bibirnya, alisnya. Anakku. Pintu terbuka. Bagas masuk dengan wajah bingung. Bu Ashifa? Ada apa? Aku berbalik menghadapnya. Perlahan, aku melepas kacamata hitamku. Lalu aku melepas syal sutra yang melilit leherku. Wajah Bagas berubah. Dari bingung, menjadi shock, lalu menjadi pucat pasi. Selamat sore, Bagas, kataku dengan suara yang sangat tenang. Aku Kalila. Dan itu, aku menunjuk Kirana yang tertidur, itu anakku. Bagas mundur selangkah, punggungnya menabrak pintu. Wajahnya pucat seperti orang melihat hantu. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Kamu sudah mati. Kamu harusnya sudah. Suaranya terputus-putus. Mati? Aku melangkah mendekat. Seperti bayiku yang kamu bilang mati 5 tahun lalu? Kaki Bagas melemas. Dia jatuh terduduk di lantai rumah sakit, punggungnya bersandar ke dinding. Tangannya menutupi wajah. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru berlari maraton. Aku punya semuanya, Bagas. Aku mengeluarkan amplop coklat dari tas tanganku. Pengakuan tertulismu. Rekaman CCTV lama tentang kamu dan Mentari. Laporan investigasi dari detektif swasta tentang pemalsuan dokumen kelahiran Kirana. Bukti transfer uang ke Dokter Wulandari untuk memalsukan surat kematian bayiku. Aku menjatuhkan amplop itu ke lantai, tepat di sampingnya. Besok pagi, semua ini akan ada di meja pengacaraku. Mereka akan proses secara hukum, penculikan anak, pemalsuan dokumen, dan penggelapan hak asuh. Bagas menggeleng cepat. Air matanya mengalir deras. Kalila, kumohon. Jangan ambil Kirana dariku. Dia satu-satunya. Satu-satunya yang kamu punya. Aku memotong dengan suara dingin. Dia bukan punyamu, Bagas. Dia punyaku. Dia keluar dari rahimku. Dia minum darahku selama 9 bulan. Dan kamu mencurinya saat aku hampir mati. Kirana bergerak sedikit di ranjang. Aku menurunkan suaraku, tapi tidak mengurangi ketajamannya. Aku tidak akan ambil hak asuh penuh. Aku tidak seekor binatang seperti kamu. Tapi Kirana akan tahu kebenarannya. Saat dia cukup umur, dia akan dengar semuanya, dari terapis anak, dari pengacara, dari laporan investigasi.
Dia akan pilih sendiri mau tinggal dengan siapa. Kalila, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Bagas merangkak mendekati kakiku. Aku bodoh. Aku dibutakan mentari. Aku. Kamu tidak dibutakan. Kamu memilih. Aku mundur sebelum tangannya menyentuh sepatuku. Kamu memilih berselingkuh. Kamu memilih meninggalkanku saat aku sekarat. Kamu memilih mencuri anakku dan membohongiku bahwa dia mati. Aku berjalan ke pintu, membukanya lebar. Keluar. Jangan pernah dekati Kirana tanpa pengawasan pengacaraku lagi. Mulai besok, setiap kunjunganmu akan dijadwalkan dan diawasi. Bagas berdiri dengan goyah. Wajahnya hancur total, seperti orang yang baru kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Aku akan kehilangan dia. Seperti aku kehilangan dia 5 tahun lalu. Aku menatapnya tajam. Bedanya, aku kehilangan karena kamu mencuri. Kamu kehilangan karena kamu layak kehilangan. Dia berjalan keluar dengan langkah terseret. Di ambang pintu, dia berbalik sebentar. Kalau ada cara untuk menebus. Tidak ada. Aku menutup pintu di wajahnya. Aku kembali ke samping ranjang Kirana. Tanganku menyentuh rambutnya yang lembut untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Dia tetap tertidur, napasnya tenang setelah operasi. Wajahnya damai. Maafkan ibu, sayang, bisikku pelan. Ibu tidak tahu kamu hidup. Kalau ibu tahu, ibu tidak akan berhenti mencari. 2 hari kemudian, pengacaraku mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagas tidak melawan. Dia menandatangani semua kesepakatan, hak asuh bersama dengan jadwal kunjungan ketat, kewajiban terapi keluarga untuk Kirana, dan pengakuan resmi bahwa aku adalah ibu kandung. Nama Kirana diubah secara legal. Kirana Ashifa Kayana. Namaku ada di sana sekarang, bukan nama mentari yang kabur, bukan nama Bagas yang mencuri. Namaku. Kirana pulang dari rumah sakit seminggu kemudian. Aku membawanya ke apartemen baruku di Jakarta Selatan, apartemen 3 kamar dengan taman kecil di balkon. Kamarnya sudah kusiapkan, dinding pink muda, boneka beruang besar, rak buku penuh dongeng. Dia masih belum tahu aku siapa. Dia pikir aku, Tante Ashifa yang baik hati yang bantu biaya operasi. Tapi dia tersenyum saat aku bacakan dongeng malam pertama. Dia pegang tanganku saat aku antar dia tidur. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. 5 tahun kemudian. Kirana berumur 9 tahun. Rambutnya panjang sebahu, matanya cerdas, senyumnya cerah. Dia duduk di sofa ruang tamu dengan terapis anak dan pengacara yang sudah kuajak bicara dengannya selama 6 bulan terakhir. Mereka menjelaskan semuanya, siapa aku sebenarnya, apa yang terjadi saat dia lahir, kenapa dia tinggal dengan Bagas selama 4 tahun pertama hidupnya. Kirana mendengarkan dengan tenang. Dia tidak menangis. Dia hanya diam lama, lalu menatapku. Jadi kamu mama kandungku? Aku mengangguk. Suaraku tersangkut di tenggorokan. Kirana berdiri dari sofa dan berjalan ke arahku. Dia memelukku erat, lebih erat dari yang pernah dia lakukan sebelumnya. Aku sudah tahu dari dulu, kok. Aku mirip kamu. Dan kamu selalu lihat aku dengan mata yang berbeda. Air mataku jatuh ke rambutnya. Kamu mau tinggal dengan mama? Aku sudah tinggal dengan mama. Dia mendongak, tersenyum. Aku cuma mau mama berhenti sedih setiap kali lihat aku. Sebulan kemudian,
Kirana resmi tinggal denganku sepenuhnya. Bagas dapat jadwal kunjungan 2 minggu sekali, diawasi, di tempat netral. Dia datang tepat waktu setiap kali, tapi Kirana hanya berbicara dengannya sebentar lalu minta pulang. Bagas mengirim surat setiap tahun di hari ulang tahun Kirana. Surat permohonan maaf yang panjang, penuh penyesalan dan janji yang tidak pernah ditepati. Aku simpan semua surat itu di kotak khusus. Suatu hari Kirana mungkin mau membacanya, tapi bukan sekarang. Aku tidak pernah membukanya. Arjuna melamarku tahun ketiga setelah Kirana tinggal denganku. Dia berlutut di restoran mewah dengan cincin berlian di tangan. Ashifa, aku sudah menunggumu 5 tahun. Aku tahu kamu punya luka. Tapi aku siap. Tidak. Aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Terima kasih, Arjuna. Tapi aku tidak butuh pria untuk merasa lengkap. Dia menurunkan cincin itu dengan senyum pahit. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Tapi aku harus coba. Kami tetap berteman. Dia tetap jadi partner bisnisku yang baik. Tapi tidak ada yang lebih dari itu. Malam ini, Kirana tertidur di kamarnya setelah kami nonton film bareng. Aku duduk di balkon apartemen, minum teh hangat, menatap langit Jakarta yang penuh polusi cahaya. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa bahagia dalam artian yang orang bayangkan. Tapi aku merasa utuh. Aku punya putriku. Aku punya bisnisnya yang berkembang. Aku punya kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang atau diminta maaf dengan surat. Bagas kehilangan segalanya, reputasi, perusahaan, Kirana, dan harga dirinya. Mentari kabur selamanya, hidup dalam pelarian. Dokter Wulandari dipenjara karena pemalsuan dokumen. Dan aku hidup. Aku sembuh. Aku menang. Bukan karena balas dendam, tapi karena aku memilih untuk tidak mati saat mereka berharap aku mati. Kirana akan tumbuh dengan kebenaran. Dia akan tahu ibunya bukan perempuan yang menyerah. Dan itu cukup. Itu lebih dari cukup.